kita melangkah di sini di rumah Allah, yang mana ketika kita melangkah di rumahnya Allah, maka Allah akan menempatkan salahnya buat kita semuanya, karena Allah akan turun kepada kita semuanya. Masya Allah ya. Yang lain pada liburan, keluar kota, bersenang-senang, teman-teman semua di sini bisa menghadiri pelatihan Al-Fatihah. Masya Allah. Yang terbaik semuanya untuk para kita. Tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Abu Muhammad SAW yang kita nantikan nanti syafaatnya di yaumul akhir. Yang saya hormati Ustaz Adi Abdurrahman selaku pemateri, saya ucapkan jazak Allah sudah hadir bersama kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh peserta Al-Fatihah Camp ini yang berkenan mengikuti atau menghadiri Al-Fatihah Camp ini. Semoga Allah balas dengan limpahan amal yang terbanyak ya, terbaik itu. Selanjutnya, saya mewakili seluruh panitia mohon maaf jika nanti selama pelatihan 4 hari ke depan ada kekurangan, kesilapan atau dalam membersamai teman-teman semua di sini. Kami mohon maaf lahir batin. Semoga selama pelatihan ini 4 hari ke depan bisa diambil manfaatnya semua, yaitu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah bacaan surat yang bagian rukun sholat ya. Jadi wajib ketika kita membaca surat Al-Fatihah ada kesalahan itu bisa jadi menjadikan kita sholatnya tidak sah. Makanya begitu pentingnya Al-Fatihah dibaca secara benar. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyimak materi yang telah kita akan disampaikan Ustaz Adi Abdurrahman, dan nanti berkelanjutan kepada para mentor. Jadi dibentuk per grup gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat, bisa membantu memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya secara benar, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana? Anu pakai? Baik. Coba duduknya dirapikan dulu persal. Yang ikhwan. Yang ikhwan. Maju disejajarkan dengan nahu antara ke depan. Sejajar ya. Apa nak? Ayo, Apa Sony? Baik. Ini ada orang Kak, Dek? Baik, adik-adik, kakak-kakak yang kami hormati, yang kami sayangi, di dalam pelatihan Al-Fatihah Camp ini, kalian akan mendapatkan sertifikat bila mengikuti Al-Fatihah ini selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Jadi kalau kurang dari 3 hari, kalian tidak mendapatkan sertifikat, makanya harus ya. Dan kalian akan mendapatkan rekomendasi untuk tes sanad atau pengambilan sanad Al-Fatihah apabila kalian ikut pelatihan ini selama 4 hari. Ya, tetapi pengambilan sanad ini sesuai rekomendasi dari para musyrik-musyrikah atau daripada mentor. Ya, karena nanti kalian semua akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang akan dibimbing oleh para mentor. Ya. Baik. Mungkin kita bertanya-tanya belajar
siap, Al-Fatihah biasa banget gitu kan ya. Biasa banget kalau Al-Fatihah. Itu juga udah sering kok bacanya. Iya Pak iya. Iya Pak iya saya Fatihah. Bapak sudah bertanya kalau sholat satu hari semalam ada berapa kali ya? Sholat wajib ada berapa kali? Ada 5. Jumlah rakaatnya 17. Kita membaca Al-Fatihah yang wajib pada berapa kali? 17. Masya Allah ya. Jadi Al-Fatihah ini sebagai salah satu syarat rukun sholat. Kalau nggak benar bacaannya nanti berpotensi untuk batalnya. Nyampe nggak? Baik ya. Jadi siapa di sini Nggak nyampe. yang calon imam? Ini udah deketin sana. Semua calon imam. Laki-laki calon imam. Kalau imamnya lagi pergi kerja yang gantiin. Kayaknya waktu itu ada yang panjang itu. Yang panjang itu kayak HDMI nggak dibawa ya? Tapi kalau nggak ada satu. Kayak yang HDMI. Baik ya. Jadi di Al-Fatihah Camp ini kita akan kulik habis, akan kepoin habis Al-Fatihah. Apa saja yang mau dilihatin, apa aja sih yang mau dikepoin? Kita akan kepoin bagaimana hukum-hukum tajwid yang ada di sana, bagaimana hurufnya. Udah siap belum? Udah siap belum? Ya, suaranya kayak belum makan. Udah siap belum? Allah Akbar. Allah Akbar. Baik. Kemudian acara selanjutnya kita akan sama-sama menggunakan modulnya mana? Kita siapkan modulnya. Modulnya. Pulpennya mana? Pulpennya. Pulpennya. Udah ada pulpen? Siapa yang tidak bawa pulpen? Ada yang tidak bawa? Ya, oke. Siapkan modulnya, siapkan pulpennya, tatapan mata ke depan. Kak Fazah, Ya. di sini nggak apa-apa. Tatapan mata ke depan. Di sini nggak apa-apa. Kalau ada yang lewat-lewat ya, Nggak apa-apa di sini. Dihaukan. Fokus Nggak apa-apa. Ustaz. Ya. Nanti kalau di tengah jalan ada yang mau ditanyakan, dicatat dulu. Tunggu sampai sesi tanya jawab. Siap? Siap? Baik. Sekarang ada pepatah tak kenal maka tak harus. Salah ya? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak harus. Kita tahu dulu ya. Kalau tadi Ustazah udah siapa sih yang mau di depan? Nah, Ustazah Zulfa. Zulfa. Oke, nah sekarang kita tahu Ustaz yang satu ini. Sebentar ya, sudah kontak dulu ya. Baik. Adik-adik, kakak-kakak yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita akan mendengarkan sama-sama kupas tuntas Al-Fatihah bersama Ustaz Adi Pras Abu Abdurrahman. Beliau tinggal di Pondok Kaca. Anak beliau sudah 3. Beliau adalah pewaris sanad Al-Fatihah qiraat Imam Asim dan pewaris sanad Jazariyah dan Tuhfatul Atfal, dan beliau juga adalah pembina, pengajar, asatidz, ustaz kami semua. Kami tafadhol waktuha Ustaz Adi Abdurrahman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdurrahman mana mic? Baik. Yang ikhwan belakang ke depan. 2. Jangan di belakang. Kenapa Soli? Punya apa dari mana? Tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pertama, segala puji bagi Allah yang memberikan segala kenikmatan kepada kita. Masya Allah, hadir di tengah-tengah kita semuanya, para peserta dari ikhwan akhwat yang meluangkan waktunya untuk belajar bersama, untuk mengetahui lebih dalam tentang Al-Fatihah. Dan tentunya ini adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, hingga akhirnya kita semua bisa hadir di Masjid Asy-Syuhada yang kita cintai ini. Salawat iring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya juga umatnya. Baik teman-teman semuanya rahmati Allah, sebelum mulai Ustadz Adi ingin menanyakan kabar dulu. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, nanti kita belajar Al-Fatihah, apa saja yang ada di dalam Al-Fatihah selama 4 hari ke depan. Nah, selama 4 hari ke depan tersebut, teman-teman semuanya harus mempersiapkan dirinya untuk belajar. Harus mempersiapkan dirinya untuk belajar. Jangan banyak bercanda. Kalau bercanda nanti Ustadz dihukum. Ngobrol ataupun ketawa-ketawa nanti dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya suruh baca Al-Fatihah di depan. Ya. Tapi baca Al-Fatihahnya yang benar. Kalau menurut Ustadz Adi salah nanti suruh baca lagi. Kalau masih belum benar juga suruh baca lagi. Belum benar juga suruh baca lagi. Sampai sore juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman harus persiapkan dirinya. Ke sini mau belajar. Memang di sini ketemu sama teman-temannya. Tetapi yang paling penting adalah teman-teman belajar. Ustadz Adi akan memberikan ilmu terkait Al-Fatihah ini. Insya Allah akan Ustadz Adi sederhanakan agar kalian bisa paham. Nah, selama 4 hari ke depan ini, teman-teman semuanya akan belajar bagaimana sih cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar itu seperti apa. Enggak hanya itu teman-teman semuanya, tidak hanya itu, nanti teman-teman baik yang ikhwan maupun yang akhwat nanti akan disertai oleh mentor-mentornya. Jadi nanti setelah kajian bersama Ustadz Adi, setelah makan siang, nanti teman-teman akan dibersamai oleh mentor-mentornya untuk belajar membaca setiap huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Nah, nanti di hari Kamis, ya, nanti di hari Kamis, mentor-mentor ini akan mengevaluasi. Evaluasi apa sih? Akan menilai. Teman-teman kira-kira dari 7 orang atau 10 orang katakanlah di dalam kelompok tersebut, apakah ada yang siap untuk maju mentasmikan di hadapan kita semua bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Nanti setelah teman-teman membaca Al-Fatihah yang baik dan benar di depan sini, tasmi, tapi nanti di hari keempat. Nanti teman-teman semuanya berhak untuk melanjutkan pengambilan sanad bersama Ustadz Adi di hari atau waktu yang lain dan di tempat yang berbeda. Pertanyaannya, konsentrasi dulu ya. Belajar memahami.
Sanad itu apa, Ustadz? Apakah teman-teman sebagian besar di sini mengetahui sanad? Sanad itu mudahnya, kalian tahu rantai nggak? Tahu rantai? Rantai tahu? Rantai itu bulatannya satu atau banyak? Banyak. Rantai bulatannya satu atau banyak? Banyaknya itu tersambung atau terputus, nah? Tersambung. Nah, itulah sanad. Dilogikakan atau disemisalkan seperti rantai. Maksudnya bagaimana, Ustadz? Seperti rantai yang rantai tersebut menyambungkan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Ustadz Adi. Nanti kalau kalian bisa membaca Al-Fatihah yang baik dan benar, pun rantainya nanti nyambung juga ke kalian. Pentingnya apa sih? Kok sanad-sanad ini? Kayak nggak penting banget. Kenapa sanad itu penting? Karena ini adalah bagian dari tradisi. Tradisi itu apa? Sesuatu yang diturunkan secara turun-temurun. Tahu nggak turun-temurun? Nggak tahu. Jadi sesuatu hal yang dilakukan dari nenek moyang kita, ke kakek buyut kita, ke kakek kita, ke ayah kita, sampai ke kita. Nah, itu namanya turun-temurun. Misal nih. Nenek moyang Ustadz Adi suka dengan kopi temulawak ya. Kopi apa namanya? Kopi hitam. Misal. Dengarkan ya, didengarkan. Jangan teman-teman jangan bengong. Kalau bengong nanti teman-teman nggak paham. Misal, Ustadz Adi nenek moyangnya, tahu nenek moyang? Nenek moyang. Ya, terus ke atas. Nenek moyang Ustadz Adi suka minum kopi. Kemudian kebiasaan minum kopi tersebut diturunkan ke kakek buyutnya Ustadz Adi. Kakek buyut Ustadz Adi menurunkan kebiasaan minum kopi tersebut ke kakek Ustadz Adi. Sampai terus kebiasaan tersebut diturunkan ke Ustadz Adi. Makanya sekarang Ustadz Adi misalnya suka minum kopi hitam. Padahal nggak suka. Ya, ini permisalan saja. Nah, jadi itulah turun-temurun namanya. Jadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Ustadz Adi, rantainya terus tersambung. Rantai itu maksudnya mengirim apa, Ustadz? Bacaannya. Pertanyaannya, kok bacaan Al-Quran saja sampai begitunya? Kenapa harus pakai rantai? Kenapa harus ada sanad? Jawabannya adalah, teman-teman, begitulah sahabat, begitulah tradisi yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi, di dalam Islam, cara menuntut ilmu itu adalah dengan sanad. Ya. Kalau nggak ada sanad, ilmu itu nggak akan sampai sekarang. Kalau tidak ada sanad. Jadi sanad itu apa? Tadi apa? Rantai. Rantai itu bulatannya satu atau banyak? Banyak. Sambung atau terpisah? Tersambung. Nah, itu adalah sanad. Jadi teman-teman, di dalam ilmu Al-Quran sangat penting adanya sanad. Jadi adik-adik nggak cukup saya pintar baca Quran,
Ada orang hafal Quran, tapi ternyata nggak punya sanad. Sudah hafal Quran, harus punya sanad. Loh, dari mana saya mendapatkan sanad, Ustadz Adi? Belajar dengan guru yang memiliki sanad. Apa itu sanad? Rantai. Jadi rantai ya. Jadi kalau misalnya Ustadz Adi menurunkan bacaan kepada kalian dan kalian membacakannya kepada Ustadz Adi, maka rantainya tersambung. Untuk saat ini rantainya di Ustadz Adi nih. Ustadz Adi sedang mencari siapakah dari peserta ini yang kira-kira akan Ustadz Adi berikan rantai. Yang nanti rantai tersebut akan tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi bacaan. Nah, oleh karenanya nanti teman-teman semuanya di sini nanti teman-teman akan belajar apa sih sebetulnya Al-Fatihah itu. Maka teman-teman sudah diberikan modul. Coba angkat modulnya. Siapa di sini yang belum bisa baca? Ada yang belum bisa baca? Semua sudah bisa baca? Angkat tangannya yang sudah bisa baca. Angkat tangannya yang sudah bisa baca. Oke, semua sudah bisa baca. Siapa yang belum bisa nulis? Semua sudah bisa nulis? Kalau semua sudah bisa menulis, berarti teman-teman harus belajar mencatat apa yang Ustadz Adi sampaikan. Dapat dipahami? Paham atau tidak? Mau Ustadz Adi tanya? Nah, ya, oke, baik. Sekarang kita mulai pembelajaran kita teman-teman semuanya. Silakan dibuka halaman 1. Ya, halaman 1. Surat Al-Fatihah. Buka surat Al-Fatihahnya. Halaman 2. Ya, halaman 2. Halaman 2. Sudah dibuka semuanya? Baik. Oke, sudah ya. Yang ikhwan, fokus. Di situ kalian melihat surat apa itu? Al-Fatihah. Ustaz tadi bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Nah, selama 4 hari ke depan, hari ini hari pertama, besok kedua, ketiga, dan keempat sampai hari Kamis, dari jam 10 sampai menjelang zuhur, teman-teman belajar tentang Al-Fatihah. Maka punggung-punggungnya ini dipersiapkan, yang pegel-pegel, ya kan? Wah, dilurusin. Pegel. Harusnya yang pegel tuh orang tua, kalau anak-anak mah enggak.
Oh, belum olahraga tadi subuh. Seharusnya tetap kuat. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah surat pertama di dalam Mushaf Al-Quran. Yang artinya adalah apa? Pembuka. Ya, jadi Al-Fatihah, Fatah, ya. Fataha, jadi membuka, telah membuka. Fatihah, pembuka. Berisikan 7 ayat. Kalau teman-teman tahu yang kita baca saat ini, cara membacanya adalah seperti itu. Ternyata Al-Fatihah itu ada berbagai cara membacanya. Ustaz tadi contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Apa yang beda? Hah? Sekali lagi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Apa yang beda? Apa nak? Hah? Manya harusnya apa? Panjang. Maliki yaumiddin. Begitu ya? Ternyata teman-teman, ada bacaan Al-Fatihah yang membacanya itu Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Ini biasanya dibaca oleh teman-teman di wilayah Afrika. Nah, teman-teman harus tahu. Inilah pentingnya sanad. Nah, ya. Kemudian, saya dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Apa yang beda? Hah? Cara menyambungnya? Harusnya cara membaca bagaimana? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu ya. Ternyata ada yang membacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca seperti itu. Ada lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa yang beda? Hah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba lihat. Di ayat yang ke-6 setelah kata ihdina huruf apa? Shad. Ternyata ada yang membacanya pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Atau ada yang memakai shad ismam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang beda? Hah? Mimnya kenapa? Ada domanya ya? Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dan seterusnya. Ya, yang ngantuk siapa yang ngantuk? Yang ngantuk siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Ayo, cuci muka. Cuci muka dulu sana ke bawah.
Ayo cuci muka. Kasihan, gelir-gelir aja. Oke. Nah, berarti kalau sudah ada yang mengantuk, syaitan sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, syaitan sudah hadir di tengah-tengah kita untuk membuat kita apa? Mengantuk. Baik, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Yang harus kita pelajari pertama, bentar ya, tadi. Baik. Keutamaan Al-Fatihah. Apa sih keutamaan Al-Fatihah? Yang pertama, Al-Fatihah adalah memiliki urutan yang pertama di dalam Al-Quran. Ya. Jadi urutannya pertama teman-teman, walaupun dulunya Al-Fatihah itu tentunya bukanlah ayat yang pertama atau surat yang pertama diturunkan. Bukan. Kemudian yang kedua, dibalik lagi, modulnya dibalik lagi, ada di baliknya. Ya, dibalik lagi. Yang kedua, Al-Fatihah itu ternyata merupakan salah satu rukun di dalam sholat. Artinya apa? Ketika seseorang sholat, kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitabi. Tidak ada sholat bagi orang-orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau membaca Al-Fatihah. Makanya kenapa membaca Al-Fatihah itu penting teman-teman semuanya, dan kenapa teman-teman semua hadir di sini? Karena kalau bacaan Al-Fatihahnya itu tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Ya. Sholatnya tidak sah. Ustaz mau tanya, kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti sholatnya tidak diterima. Sudah capek-capek, sholat dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, ternyata sholatnya tidak sah. Sampai-sampai teman-teman semuanya, para ulama itu siapa ulama? Ulama itu apa ulama? Orang-orang yang berilmu. Ulama orang-orang berilmu. Mengatakan bahwa kita ini tidak boleh sholat di belakang imam, atau kita tidak boleh bermakmum. Bermakmum itu maksudnya apa? Bermakmum apa artinya? Tahu makmum? Apa itu makmum? Orang yang berada di belakang imam. Kita tidak boleh bermakmum di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya salah. Kalau imam baca Al-Fatihahnya salah, berarti sholatnya batal. Makanya kalau ada yang nanya, ngapain sih kita kok belajar Al-Fatihah? Bukannya kita ini udah hafal Al-Fatihah? Memang iya, kita sudah hafal Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah yang mana yang kalian hafal? Al-Fatihah yang ada di Al-Quran, Ustaz. Coba Ustaz Adi mau dengarkan Al-Fatihah. Siapa yang mau baca? Biar nggak ngantuk. Yang ngantuk aja yang ngantuk. Yang ngantuk siapa yang ngantuk? Baca Al-Fatihah. Ikhwan? Akhwat? Ya, gak berani.
Tetapi nanti di akhir teman-teman harus berani tasmi di depan sini. Ya. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau sekarang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apalagi kalau bulan tarawih ya. Cepet-cepetan. Allahu Akbar. Amin dolin gitu ya. Dolin amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Cepet-cepetan sholat. Padahal Al-Fatihahnya harus dibaca dengan benar. Kok cepet-cepetan sholat? Iya Ustadz, ini mau sholat 23 rakaat. Jadi imamnya bacanya cepet-cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai bacanya. Gerakannya juga nggak tenang. Jadi nggak sah sholatnya. Nah, teman-teman semuanya, jadi tadi Ustaz tadi bilang, tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Dan kita tidak boleh, nih, ya, yang di Ikhwan ada yang nggak konsentrasi. Modulnya dibuat mainan. Gak usah dilihat, ntar GR. Nah, sudah, alhamdulillah, sudah sadar. Makanya tadi Ustaz tadi pentingnya konsentrasi. Ya. Pentingnya konsentrasi karena Ustaz Adi punya audiens, kali ini audiensnya anak-anak. Kalau anak-anak itu katanya nggak bisa konsentrasi, maka Ustaz Adi akan ajak konsentrasi. Kalau nggak bisa konsentrasi, keluar dari kelas. Dan besok nggak usah datang lagi. Kan tujuan ke sini untuk apa? Belajar kan? Apa bedanya kalau di sini main di rumah main? Mendingan di rumah aja. Karena di sini mau belajar, maka teman-teman harus bersungguh-sungguh. Ya, di sini siapkan anak kutab. Anak kutab. 1, 2, siapa lagi? 3. Wah, ya, anak kutab. Kalau bercanda disuruh keluar atau apa? Sama gurunya. Suruh berdiri. Suruh berdiri. Sini mau berdiri. Hah? Ya. Jadi jangan sampai guru itu mengeluarkan hukuman buat murid-muridnya. Ya, jadi belajar ya. Tujuannya ke sini untuk belajar adalah harus fokus. Ini gimana sih? Gurunya galak banget? Enggak galak. Begitu namanya belajar itu seperti itu. Enggak ada namanya orang belajar sambil main-main, enggak ada. Karena itu adalah tradisinya para ulama. Dan kalian ini adalah generasi Islam. Maka harus benar agamanya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian jumlah hurufnya di dalam Al-Fatihah itu ada 139. Ada berapa? 139. Mulai dari huruf ba di awal kata basmalah, bismillah. Mulai dari huruf ba sampai waladdallin. Huruf nun pada kata waladdallin. Jumlahnya ada 139 huruf. Berapa? Masya Allah, terbaik. Siapa nama Muna? Siapa namanya? Siapa? Zema. Oh, Akbar. Benzema namanya. Ini dia Benzema. Benzema siapa nak? Lengkap ya? Torik Benzema. Hah? Karim Benzema. Tahu Benzema itu. Siapa Benzema nak? Pemain bola ya?
Masya Allah. Baik. Jumlah hurufnya ada 139. Kalau nggak percaya hitung. Hitung di Al-Fatihah tuh. Hitung. Dari Bismillah. Hitung. Silakan dihitung. Sudah? Berapa Benzema? Kamu ngitung apa enggak? Hah? Berapa? Ada berapa? Ada 50? Baik. Sudah? Sudah belum? Oh, hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 9,3/4. Oh, cepetan. Ulang, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 10. Berapa, Syafiq? Hah? Syauqi, berapa Syauqi? Ya, 103? Oh, 135. Ternyata Kak Syauqi 135. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berapa? 100 berapa, nak? Oh, ada yang bilang 139, Masya Allah. Kamu berapa? Ayo, ada yang sudah ngitung? Berapa? 100? 139. Oke. Ada lagi, akhwat? Berapa? 139. Yang benar nih. Kalau Ustaz tadi bilang 150, ini 150. Berapa? Oke, berapa? 139. Alhamdulillah. Nah, hurufnya sekarang. Itu kan jumlah hurufnya dari mulai basmalah sampai waladhdallin. Sekarang Ustadz Adi tanya. Coba, ada berapa hurufnya? Kalau Ustadz Adi menulisnya 22 huruf. Misalnya, huruf ba, huruf ta, huruf sa. Ada berapakah huruf yang ada di Al-Fatihah? Bukan jumlah keseluruhan. Huruf. Artinya huruf itu bisa jadi di basmalah ada, ya, bisa jadi di ayat yang lain juga ada. Ada berapa huruf? Ya, di ayat 1 ada, di ayat 2 ada mungkin, atau bahkan di ayat 1 nggak ada, di ayat 2 ada. Kalau Ustadz Adi hitung jumlahnya ada 22. Tapi bisa jadi Ustadz Adi salah. Coba kalian hitung. Dari mulai basmalah, dari huruf ba. Hah? Berapa? 23. 23. Oh, 3. Iya, siap. Apa aja hurufnya, nak? Huruf apa saja? Ba, terus apa lagi? Hah? Oh, baru huruf ba. Ya udah, ayo cari lagi, hitung. Berapa? Catat. Berapa? Nanti kalau yang benar menghitungnya dapat hadiah dari panitia. Harusnya Ustadz Adi umpetin dulu ya. Ada berapa?
Sudah, siapa yang pertama? Hurufnya. Ada? Ada berapa? Ada berapa Kak Naufal? Berapa? 19. Oh, iya. 19. Kata Kak Naufal 19 katanya. Ya bisa saja, mungkin 19. Bisa salah. Ada berapa? Yang sudah menghitung? Ya Ikhwan ngitung apa enggak? Apa bongong-bongong baik? Berapa San? Ihsan, berapa? Ihsan, berapa? Sudah ngitung belum? Hitung. Ada berapa? Hitung. Oke, yang pertama ya. Coba nih. Yuk kita hitung sama-sama. Yang pertama huruf apa? Ba, catat. Ba. Yang kedua sin. Yang ketiga mim. Yang keempat lam. Yang kelima ha. Yang keenam ro. Kalau huruf yang sudah terulang, kita nggak hitung ya. Yang keenam apa tadi? Ro. Yang ketujuh ha. Mim sudah belum? Mim sudah? Oh sudah. Nggak usah kita hitung ya. Baik. Mim tadi yang ketujuh apa tadi? Ha. Ya. Yang kedelapan ya. Ya. Ini dikata Bismillahirrahmanirrahim. Ah? Nun udah belum? Belum. Berarti nun dulu baru ya. Bismillah ada 9 huruf. Ya, dengan pengulangan yang sama nih. Kita lanjutkan ke alhamdulillah. Alhamdulillah. Lam sudah? Ha sudah? Mim sudah? Dal sudah? Dal. Yang ke-10 dal. Lillah. Huruf lam sudah? Sudah. Ha sudah? Ro sudah? Ba sudah? Lam sudah? Ain. Berapa yang ain? Ke berapa? Ke berapa? 11. Hah? Apa-apa ini kan harus membuktikan. Sudah ya? Sudah berapa tadi? 12. Lanjut ke ayat berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada ya? Sudah ya? Ada. Kemudian lanjut ke berikutnya. Maliki Yaumiddin. Mim sudah? Lam sudah? Kaf. Kaf sudah belum? Yang keberapa ini? 13. Ya sudah? Wow. Wow sudah belum? Belum. Wow yang keberapa? 14. Dal sudah? Ya oke. Selesai ya, habis ya. Malik Yaumiddin. Iyaka. Iyaka. Nah, budu. Apa? Hamzah. Belum dihitung Hamzah. Ya, iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka asin. Oh, iyaka na'budu wa iyaka nastan. Sin. Sin udah belum? Udah ya? Sin ya. Pada huruf ayat pertama bismi. Sin. Huruf ta. Ta udah belum ta? Belum. Yang keberapa tuh? 16. Oke, 16. Ha. Sudah ya? Pada lafaz Allah. Sod. Sod sudah belum? Belum. Berapa tuh? 7?
17. Huruf to. To berapa? 18. Kemudian qaf 19. Zal 20. Ghain 21. Dan terakhir adalah huruf Dod yang ke-22. Jadi berapa jumlahnya? 22. Jumlahnya ada 22. Seluruhnya, jadi kalau kita hitung dari huruf ba sampai waladhdallin, itu ada 139 huruf. Nah, huruf-hurufnya apa saja? Ternyata ada 22. Ada 22 huruf. Nah, 22 huruf itu nanti yang akan kalian pelajari bersama mentor masing-masing. Jadi gini nak, nanti di mentoring itu yang ikhwan itu kelompoknya ada 2, yang akhwat kelompoknya ada 2. Nanti teman-teman diajarkan bagaimana membaca setiap huruf di dalam Al-Fatihah yang jumlahnya ada 22 itu. Hari pertama membahas isti'adzah, basmalah, dan alhamdulillah. Jadi ada isti'adzah dan 2 ayat. Hari kedua ayat ketiga sampai ayat ke-5. Hari ketiga ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Dan hari terakhir ayat 1 sampai ayat ke-7. Setelah teman-teman nanti praktik membaca huruf-huruf hijaiyah, nanti teman-teman praktik juga membaca setiap ayatnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Masih semangat? Hah? Masih semangat? Wah, terbaik semuanya. Oke, baik. Pada poin terakhir, setiap kekeliruan di dalam Al-Fatihah yang dapat merubah makna, maka dapat mengakibatkan batalnya sholat. Apa sih Ustadz Adi? Contoh teman-teman. Ketika kita membaca Ar-Rahim, dibacanya Ar-Rahim. Ar-Rahim yang semula menggunakan huruf apa? Ha. Kemudian dibacanya Ar-Rahim, huruf kha. Itu maknanya berbeda. Atau yang membacanya alhamdu, dibacanya alhamdu. Yang satu menggunakan huruf ha, yang satu menggunakan huruf ha. Ha dan ha. Apa artinya? Alhamdu segala puji. Alhamdu segala kehancuran. Lah kalau teman-teman bacanya alhamdu segala kehancuran, itu merubah maknanya jauh sekali. Yang satu segala puji, yang satu segala kehancuran. Tidak cukup sampai di situ teman-teman. Ternyata ada yang tidak bisa membaca al-alamin. Huruf A-nya diganti menjadi hamzah. Jadi cara membacanya al-alamin. Alim. Alim itu bahasa Arabnya apa Mbak Zulfa? Sakit. Sedangkan alim, al-alamin. Alam. Alam itu apa? Alam. Alam raya kita ini, seluruh alam semesta. Jadi kalau dibaca alhamdulillahi rabbil alamin,
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kehancuran. Apa? Segala kehancuran. Segala kehancuran. Oh iya, segala kesakitan dan segala kehancuran. Masa iya kita baca doanya seperti itu? Segala kehancuran dan segala kesakitan. Coba. Kalau teman-teman nggak belajar Al-Fatihah ini, pikirannya tuh ngegampangin aja. Udah yang penting hafal. Memang kalian nggak tahu maknanya. Tapi kalau terdengar sama orang yang tahu maknanya, ini salah sholatnya nih. Karena apa? Merubah makna. Salah sholatnya. Alhamdulillah apa artinya tadi? Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Segala kehancuran. Al-alamin. Apa artinya tadi? Yang berpenyakit atau yang sakit. Kalau al-alamin artinya adalah alam. Dapat dipahami? Ya, oke, baik. Siap. Masih semangat? Masya Allah. Kok? Hah? Oh, dari situ. Oh, baik. Baik. Sudah ya? Jadi itu adalah keutamaan Al-Fatihah. Baik. Berikutnya. Slide berikutnya. Itmamul harokah. Itmamul harokah. Silakan dibuka halaman 2 ya. Halaman 3. Ya, halaman 3. Itmamul harokah. Itmam. Mana itmam? Itmam itu artinya sempurna. Sempurna. Tamam. Kalau misalnya ditanya, kaifa haluk? Kaifa haluka? Kaifa haluki? Jawabnya tamam. Ada yang jawab khair. Tapi ada yang jawab juga tamam. Tamam itu artinya dalam keadaan baik-baik saja. Sempurnalah. Nah, itmam. Itmam itu artinya apa? Sempurna. Apa yang sempurna? Harokat. Ustaz tadi maksudnya apa kok itmamul harokat? Kok harokatnya harus sempurna? Ya. Lihat. Dan setiap domah tidak akan sempurna kecuali dengan benar-benar memonyongkan bibir atau menghimpun bibir. Domah. Tahu domah teman-teman? Domah tahu domah? Ya. Bagaimana cara melafadzkan domah? Bunyinya bagaimana domah? Domah bagaimana bunyinya? Coba sekarang maskernya turunin loh, maskernya turunin. Turunin maskernya, turunin. Ya. Dah. Maskernya turunin. Ya. Turunin. Oke, baik. Turunin maskernya. Ikut Ustaz tadi. Oke. Silakan. Bukan salah kalau
Salah. Makanya tadi Ustaz Adi bilang, kalau kalian belajarnya pakai malu-malu, yang ada begitu. Kalau disuruh doma, monyong, ya monyong bibirnya. Jangan malu. Nah, baik. Ustaz Adi masih mendengar di ikhwan itu huruf hamzanya bunyinya A. Salah. Harusnya bunyinya bagaimana? A. Coba dengarkan dulu. Bunyikan hamzah. A. A. A'u. 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 Ingat doma, doma. Doma, monyong, doma. A'u. Nah. Setiap doma tidak akan sempurna sampai dia memonyongkan bibirnya. Kalau teman-teman membaca doma malu-malu, apalagi nanti pas mentoring malu-malu, maka nanti teman-teman domanya nggak sempurna. Domanya harus sempurna. Itu yang pertama, doma. Jadi doma sempurna kalau apa? Kalau apa? Bibirnya monyong. Kalau bibir monyong itu gini, bukan begini teman-teman. Bukan. Bukan monyong. Monyong dalam membaca harokat doma seperti ini. Bukan. Paham? Ya, hanya memajukan bibir saja. Kemudian berikutnya fathah. Fathah tidak akan sempurna sampai kalian membuka mulut kalian. Coba. A. 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 Alhamdu. Alhamdu. Ustadz, mulut saya terbukanya seperti apa? Apakah mulutnya besar? A. Tidak. Cukup satu ruas jari kita, nih. Segini. Bunyikan ya. A. Alhamdu. Alhamdu. Bukan alhamdu. Enggak. Atur ruas jari. Coba masukin ruas jarinya. Jangan jari temannya, jari kalian. Alhamdu. Nanti pas mentoring, kakak-kakak mentornya harus betul-betul melihat bibir dari peserta, buka dari peserta, ya. Kakak-kakak mentornya nih, dilihat. Karena Ustadz tadi melihat ada huruf lamnya masih digigit. Huruf lamnya membaca seperti ini. Ini salah. Nah, nanti kakak-kakak mentornya perhatikan. Jangan sampai miss. Ya, oke, baik. Itu fathah. Kalau kasroh bagaimana? I. Coba, I. Bismi. Bismillahi. Bismillahi. Alhamdulillahi. Bukan do, bukan do, do. Coba do. Alhamdulillahi. Ingat huruf H, bukan H. Kalau H artinya apa? Kehancuran. Alhamdulillahi.
Bukan lahi, lahi, la. Jangan malas. La. Oke, baik. Itmamul harokah. Ya, kalian enggak, Ustaz saya susah menghafal apa Pak? Yang penting kalian paham. Fathah diapain? Dibuka. Kasro diturunkan. Doma coba Ustaz Adi tes ya. Kalau ke atas fathah. Kalau ke bawah doma. Dari huruf hamzah. Ingat, A-nya jangan A. Memang terbuka, tapi bukan ini yang diinginkan. A. Satu ruas jari. Sambil ditarik mulutnya. A. Ba sekarang. Konsentrasi, ulang. Hamzah. Ba. Kalau habis ba ke bi jadi apa? Makanya babu bi. Nanti kalau babi teman-teman pada ketawa semua. Ustaznya ngomong babi. Tawa. Nah, huruf ta sekarang. Ayo. Jangan sambil ketawa domanya. Tuh. Beda suaranya. Ya. Oke, ulang ya. Huruf ta. Mangapnya jangan panjang-panjang. Ta. Jangan kayak ta. Ustaz ada yang lihat ikhwanya. Ta. Yang di aku juga sama. Ta. Tarik nak. Ta. Oke ya, ulang ya. Ta. Nah, oke bagus. Kalau yang belajarnya serius, insya Allah nanti ketika mentoring akan terlihat. Tapi kalau belajarnya nggak serius, pasti ketika mentoring akan terlihat juga. Ya, Ustaz diharapkan teman-teman semuanya belajar serius semuanya. Supaya apa? Supaya ilmunya dapat diterima dengan baik oleh kalian. Oke, baik. Jelas ya? Kalau fathah apa? Terbuh? Kalau kasroh? Ke bawah. Kalau dhamma? Monyong. Monyong itu bukan berarti muka kalian jelek, enggak. Iya, enggak lah. Karena Allah sudah menciptakan bibir kita ini sesuai dengan fitrahnya. Untuk belajar membaca huruf harokat dhamma, bukan huruf harokat dhamma. Baik. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Saya tadi minum dulu ya. Baik. Lanjut slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya teman-teman. Silakan dibuka. Kita belajar tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Makharijul huruf dan sifatul huruf. Makhraj dan sifat di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Ustadz Adi tidak membahas setiap huruf yang ada di dalam Al-Fatihah.
hanya 22 huruf saja yang akan kita bahas beserta sifatnya. Kalian perhatikan cara Ustadz Adi membaca setiap hurufnya. Jangan sampai lupa, ya. Lihat bagaimana Ustadz Adi mempraktekkan setiap hurufnya. Perhatikan, dengarkan dan simak. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan makharijul huruf? Gampangnya, makharijul huruf itu, makhraj itu adalah tempat keluar. Huruf adalah huruf. Kalau digabung, makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi di dalam mulut kita ini teman-teman, apabila kita menyentuhkan lidah kita ke gusi, maka akan menghasilkan huruf ta, dal, to. Gusi atas. Gusi itu yang mana gusi? Di belakang gigi nih. Apabila kita merapatkan bibir kita, dua bibir kita yang atas dan yang bawah kita rapatkan, maka akan menghasilkan 3 huruf. Ab, au. Huruf apa saja? Ba, mim, waw. Jadi makharijul huruf adalah tempat keluarnya apa? Huruf. Coba Ustadz Adi tantang kalian. Hadiahnya laptop. Beneran? Iya, laptop. Apa? Jual. Ini boleh dijual laptopnya. Hadiahnya laptop. Serius nih? Bagi yang bisa. Mudah. Soalnya gampang. Siapa yang bisa membaca huruf mim tanpa merapatkan bibir? Tambah handphone. Membaca huruf mim tanpa merapatkan bibir. Tambah uang. 100.000. Hah? Ada. Nomor rekening. Hah? Ada. Mau yang warna biru apa merah? Hah? Mau yang merah berapa? Ustadz Adi kasih insya Allah. Tapi kalau bisa menjawab, kalau bisa mempraktekkan. Siapa di antara kalian yang bisa membaca huruf ba, huruf mim tanpa merapatkan bibir? Nggak ada yang bisa kan? Alhamdulillah. Oh iya dong. Berarti handphonenya tetap milik Ustadz Adi. Laptopnya tetap milik Ustadz Adi. Alhamdulillah. Ya kalau pertanyaannya bisa dengan merapatkan bibir bisa semua. Laptopnya cuma 1. Gak mungkin Ustadz Adi kasih. Nah, itu yang dimaksud dengan makharijul huruf. Tempat keluarnya bibir. Tempat keluarnya huruf. Kalau kalian tidak merapatkan bibir kalian, kalian tidak akan bisa membaca huruf ba. Sama halnya gini. Sama halnya. Bisakah kalian melafazkan huruf dal? Huruf dal. Kalau ini mah nggak ada hadiahnya. Hah?
Boleh bawa pulang. Oh, huruf ba. Boleh, huruf ba. Oh, boleh ulang. Boleh, silakan. Huruf H. Huruf H. Huruf H. Huruf H ya, oke. Huruf H dengan cara merapatkan gigi. Tunggu dulu, tenang dulu. Oke. Membaca huruf, melafazkan huruf H dengan cara merapatkan gigi. Oke, 1, 2, 3. Bisa? Bisa? Bisa. Tapi saya nggak ada hadiahnya. Bisa, duit juga nggak ada. Kan nggak ada hadiahnya ini. Ya. Jadi, kenapa kok orang bisa membaca huruf H walaupun giginya dirapatkan? Nah, karena huruf H itu tempat keluarnya bukan di gigi, tetapi di mana? Di tenggorokan. Di mana? Di tenggorokan. Walaupun giginya dirapatkan, tempat keluarnya di tenggorokan. Insya Allah masih bisa dibunyikan. Nah, itu yang dimaksud dengan makhorijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Baik. Kemudian berikutnya sifatul huruf. Apa itu sifatul huruf? Yang dimaksud sifatul huruf adalah sesuatu yang melekat pada huruf hijaiyah. Yang dengannya huruf bisa dikenali. Perbedaannya. Contohnya apa? Sifat. Contoh misalnya huruf ba. Huruf ba. Huruf ba, makhrajnya itu ada di bibir. Tetapi teman-teman, cara melafazkan huruf ba itu ada caranya. Caranya bagaimana? Coba rapatkan bibirnya. Jangan ditekan, rapatkan. Jangan di Mbak. Tahan saja, rapat bibir. Oke. Tekan suaranya seolah-olah mau ngomong gitu ya. Kemudian buka mulutnya. Ba. Jadi huruf itu, coba baca huruf ba. 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 Tangannya di depan. Ba. Ba. Nah, kalau ada terasa dorongan udaranya di telapak tangannya, berarti salah. Ba. Ba. Ada dorong. Coba bunyi gini. Ba. Ba. Coba diletakkan di telapak tangannya diletakkan di depan mulut, kemudian bunyikan seperti ini. Ba. Lagi. Ba. Ada udaranya enggak? Nah, kalau cara membaca seperti itu tidak tepat. Nah, ini yang dimaksud dengan sifatul huruf. Itu ya. Sifat huruf. Nah, ikhwan ini ada yang serius belajar, ada yang nggak konsentrasi. Sudah. Yang akhwat juga, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan menyimak semuanya. Baik. Yang bisa konsentrasi dari awal sampai akhir nanti ada hadiah insya Allah dari panitia. Gak usah ditanya ke apa.
Nanti kalau hadiahnya ternyata coki-coki, kalian nggak semangat. Iya, kan makanya karena Ustadz Adi tahu, jadi makanya nggak dikasih tahu. Kalau hadiahnya wafer, cuman wafer aja, tenang aja, hadiahnya banyak. Makro dan sifat ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibalik. Huruf hamzah. Kalau siang hari, kalau kalian memandang langit itu silau nggak teman-teman? Kenapa silau? Kalau Ustadz Adi biasa memandang langit di siang hari itu nggak silau. Hah? Enggak. Tuh, lihat tuh langit tuh. Lihat tuh langit ya. Ya, oke. Ya iyalah, kalau di luar pasti siang hari silau. Karena ada matahari. Yang pertama adalah huruf hamzah. Hamzah. Ya. Huruf hamzah makhrajnya ada di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu yang mana teman-teman? Nih tenggorokan kita nih. Ada paling bawah. Atau namanya aqsa halq. Atau pangkal tenggorokan. Ingat, pertanyaannya adalah, bukan pertanyaannya. Tempatnya adalah di pangkal tenggorokan bawah. Harus dipahami. Di pangkal tenggorokan bawah. Kalau ngomongnya tenggorokan, bukan ke kaki. Ya, ngomonginnya tenggorokan. Jadi di tenggorokan paling bawah. Huruf hamzah punya beberapa sifat. Salah satu di antaranya adalah sifat yang suka menahan udara. Contohnya bagaimana Ustadz? Huruf hamzah kita sukunkan atau kita lafadzkan. Coba. A. Ya. A. Tidak ada udara. Kalau ada udaranya, bunyinya seperti ini. Jadi kalau huruf hamzah itu tidak ada udaranya. Cara melafazkannya tidak ada udaranya. Baik. Kemudian yang kedua, dia punya sifat menahan suara. Menahan suara. Maksudnya bagaimana? Ketika huruf hamzah disukunkan. Bisa nggak huruf hamzah disukunkan, kemudian setelahnya ada suara? Tidak bisa. Contohnya bagaimana? Silakan. I. U. Di sini ada yang belum bisa baca Quran? Sudah semua bisa baca Quran ya? Baik. Sudah. Kemudian berikutnya, huruf hamzah itu suaranya di bawah. Artinya dia suaranya tidak tebal. Maksudnya bagaimana?
Suara huruf hamzah itu A, bukan O. Suaranya A, bukan O. Kalau suaranya O, itu kurang tepat. Karena huruf hamzah memiliki sifat istifal. Kemudian yang berikutnya, suara huruf hamzah itu terbuka. Artinya terbuka, celah di antara lidah dan langit-langit harus dibuka. Jadi bunyinya A. Silakan buka. A. A. Huruf hamzah tidak dibaca enggak, tapi A. Dibuka mulutnya. Oke, baik. Sekarang kita praktek dulu ya. Silakan dibuka halaman terakhir. 3 atau 4 halaman terakhir. Ya. Di huruf hamzah. Di huruf hamzah. Silakan dibuka lagi. Bukan halaman terakhir. 4 halaman terakhir. Ya, 49. Huruf hamzah. 43. 43. Halaman 43. Silakan. Siap? Praktek ya. Ustadz Adi contohkan dulu. Ingat tadi, kalau fathah tidak terlalu terbuka. Kalau doma, apa doma? Doma apa? Monyong. Ya, kalau kasro turun. Abdurrahman. Hei, kenapa? Sini. Sini sama Abah. Ini sabar. Oke, lihat modulnya. Baca sama-sama. Usah dicontohkan dulu. U, I, A. Silakan. Ingat selalu kan. I, A. Jangan asal dibunyikan. Ikuti kaidahnya. U, I, A. Silakan. Masih terdengar. U. Coba. U. Zema, kamu bukan coba. Nah, begitu. Cara membunyikannya jangan sambil main. Nah. Wah, yang penting punya enggak. Oke ya, kita ulang lagi. U, I, A, silakan. Un, in, an. Perhatikan, Zema. Cara membacanya, jangan bercanda. Un, in, an. Bukan un, tapi un, in, an. Silakan. U, I, A. Nah, itu yang dimaksud dengan menahan suara. Ulang ya. U, I, A. A, U, A, I, A, A. Doma. A, U, A, I, A, A. A, U, A, I, A, A. I, A, U, I, I. I, A, U, I, I. Ulang ya. U, I, A. Un, in, an. U, I, A. A, U, A, I, A, A. I, A, U, I, I.
Oke, itu huruf hamzah. Berikutnya. Ain. Lihat halaman berapa itu Ain. Oh. Ba. Huruf Ain. Huruf Ain kita lihat ke atas dulu teorinya. Baru nanti praktek. Silakan huruf Ain dibuka. Kita buka teorinya dulu, ada di halaman 4 atau 5. Huruf Ain 7. Ada di halaman 7. Baik. Huruf Ain. Sifat makhrajnya sama, ada di tenggorokan, sama seperti huruf hamzah. Kalau huruf hamzah ada di paling bawah, tenggorokan paling bawah, sedangkan kalau huruf ain ada di tengah tenggorokan. Ada di tengah tenggorokan. Sifatnya sama, menahan udara. Sifat yang kedua, suaranya sedikit mengalir. Yang ketiga, suaranya turun, artinya tidak tebal. Bunyi yang bukan enggak, tapi a. Terbuka mulutnya, infitah. Ya, ini kalau ada huruf ain kebanyakan masuk hidung, salah. Ya, bukan tapi a. Coba tekan hidungnya. Jangan Nah, kalau masih itu kurang tepat. Huruf ain itu dia keluarnya dari mulut. Ya. Nanti dengan bagaimana cara membaca huruf ain yang benar. Sekarang kita praktek dulu huruf ain. Silakan dibuka halaman 43. Sudah? Sudah ya? Oke. Kita mulai. Bukan au ai a, pakai ain ya. Au ai a. I a u i. Oke, ada yang bisa, ada yang belum bisa. Terdengar? Kita ulang ya. U i a. Un in an.
i, a. Bukan ai, bukan itu huruf pertamanya hamzah, nah, bukan ain juga. I. Ulang ya. I, a. A, I, a. I, a, I. Oke, Masya Allah. Ya. Baik. Capek? Minum dulu, minum. Boleh minum, boleh minum. Silakan minum. Baik. Sudah minum? Insya Allah nanti sebentar lagi kita istirahat ya. Sampai jam 11:30 ya? Bukan huruf wawu. Wawu. Kalau wawu bahasa Jawanya apa? Temenan. Wawuan. Baik. Berikutnya, huruf apa? Bukan wawu, tapi apa? Wow. Huruf apa? Wow. Jangan buru-buru. Wow. Kalau itu, wow. Bukan gitu. Wow. Kalau sebelum wow tadi huruf apa? Ain. Sebelumnya huruf apa? Hamzah. Hamzah, ain, dan wow. Huruf wow. Abdurrahman, Soli, kasih ke kakaknya. Air minum Dede ini. Nih, air minum yang ini, Soli. Nih, nak. Nih, sini. Nah, ini minum Dede. Idris, duduk. Duduk dulu, duduk. Duduk dulu. Allah. Rasanya ada belakang, ada belakang. Apa mau ngomong lagi ya? Huruf waw. Pertama huruf waw itu menahan apa? Huruf waw menahan udara. Sama, huruf waw juga kalau telapak tangan kita diletakkan di depan mulut kita, maka dia tidak ada udara. Coba, au. Au. Nah, tidak ada udara. Kalau ada yang ada udaranya, berarti itu salah. Bukan au. Au. Bukan begitu. Au. Kemudian, huruf waw suaranya mengalir. Au. Nah, suaranya mengalir. Kemudian juga hurufnya rendah. Rendah artinya suaranya itu rendah, tidak tebal atau tidak tinggi, bukan wo. Tapi wa. Coba silakan wa. Nah. Kemudian juga terbuka. Kalau terbuka itu berarti ada celah. Celah itu artinya ada ruang di antara lidah dan langit-langit, ya. Coba kita praktik dulu ya. Silakan dibuka lagi halaman 43. Silakan dibuka lagi halaman 43.
Itu huruf apa? Waw ya. Wa. Silakan. Lagi. Wa. Iu, au. Bukan dulu ya. Ulang. Wa. Win, wan. Iu, au. Awi, awa. Iwa, iwi. Lagi ya. Ayo. Wiwa. Win, wan. Iu, au. Awi, awa. Iwa, iwi. Iya, ini teman-teman tetap konsentrasi, tetap semangat ya. Masya Allah, ini udah siang. Istirahat. Nanti istirahatnya, ada waktunya istirahat. Ya. Kalau hidup istirahat terus capek nantinya. Kadang kalian sekolah, ya kan? Kadang nanti sekolah istirahat. Harus sabar. Waktunya istirahat insya Allah tidak akan dilanggar haknya. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan haknya untuk istirahat, makan siang. Dapat makan siang ya Bu ya? Dapat makan siang nanti teman-teman. Nah nanti pas makan siang teman-teman makannya harus habis ya. Tidak boleh mubazir. Mubazir itu maksudnya apa? Menyisakan makanan. Ya, harus habis. Ya, roti aja. Ya. Nanti bilang sama ustazahnya atau kakak panitianya kalau nggak makan nasi. Tapi kalau nggak makan nasi teman-teman sampai sore belajarnya. Kalau nanti lapar gimana? Ya, harus makan. Dah, sampai huruf waw. Kita ulang lagi dari hamzah ya. Silakan dibuka hamzah. Wah, ini hari pertama aja baru sampai huruf waw. Ini baru berapa slide ini? Baru slide yang ke-7. Semuanya ada 42 slide. Mudah-mudahan sampai di hari keempat. Hari ketiga lah, jangan hari keempat. Hari ketiga selesai semua. Yuk, silakan dibuka lagi. Halaman 43. Kita mulai huruf hamzahnya. U, I, A. Itmamul harokatnya. Dhamma, fathah, kasroh. Ya. Lagi ya. U, I, A. Sini. Sini. Dicontohkan bagaimana cara, kalau teman-teman tidak seperti Zema ini cara membacanya. Sini Zema. Sini. Mau dapat hadiah enggak? Enggak mau dapat hadiah? Nah, Bu ada hadiahnya? Nanti. Sini, Zema. Hah? Apa? Enggak. Soalnya dia kalau ngomong domanya kelewatan. Sini. Udah, Zema dari situ. Bagaimana cara mendomakan hurufnya U? Zema, bagaimana dari situ? Dari situ. Coba U. Nah, begitu ya, Nak ya? Ya, U. Seperti itu. Enggak apa-apa. Udah ini ada mic di situ. Jangan terlalu bersemangat. Semangat boleh, tapi jangan terlalu bersemangat. Nanti offside nanti. Kan Indonesia menang toh? Iya kan? Oh, pasti pas penalti kalian, ya Allah, menangkan ya Allah. Ternyata ditepis ya. Oh, kipernya. Berapa skornya?
42. Iya. Surat Maryam, surat yang keberapa? Giliran bola tahu, giliran surat Maryam nggak tahu. Ya, surat yang ke-19. Ulang. U I A Un in an U I A U A I A I A U I I. Sekarang huruf ain. U I A Un in an U I A U A I A I A U I I. Sekarang huruf waw. Wu wi wa wun win wan u iu au awi awa iwa uwu iwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi esok hari jam 10 ya. Jadi hari ini nanti setelah ini istirahat. Enggak ada yang nanya. Pasti enggak ada yang nanya. Ada yang mau nanya enggak? Oh kan enggak kan. Iya. Apa nah? Dede mau nanya? Enggak. Ya. Oh iya, Ustaz tadi mau nanya. Ustaz Adi mau nanya. Oh, sama Zema. Ustaz tadi mau nanya sama Zema. Kalau nggak bisa, Ustaz Zema kasih hadiah ke Ustaz tadi. Hadiahnya nggak usah roti aja roti. Oh iya. Ya, oke. Pertanyaannya boleh kalian nanti tanya ke teman sebelahnya. Boleh lihat buku. Boleh lihat buku. Ya. Sebutkan atau Bu Zulfa yang mau kasih pertanyaan ke teman-teman? Ya boleh. Waduh, diam-diam. Jawab boleh nyebar buku, boleh nyebar buku nama saya Aisyah atau nama saya Habibi, boleh ya misalnya ya. Pertanyaannya tadi mau nanya ya, boleh lihat buku teman-teman semuanya silakan. Ya. Oh, bunyi? Ya. Ya, oke baik. Sebentar ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan keutamaan Al-Fatihah. Angkat tangan tercepat. Oh iya, silakan yang pakai baju pink. Siapa namanya? Ayah. Ayah, silakan. Keutamaan Al-Fatihah apa saja, Ayah? Keutamaan Al-Fatihah apa saja yang pertama? Ya, terus?
Ya, oke. Dah, betul. Insya Allah, Masya Allah. Ayah mendapatkan hadiah nanti ya. Kalau nanti dipilih peserta terbaik. Kemudian, apakah arti alhamdu? Ayo, Ikhwan, ada. Alhamdu angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, nggak dapat. Oh ya, ya ini yang coklat. Alhamdu. Alhamdu siapa namanya? Azan. Arzan. Alhamdu artinya apa, Nak? Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya. Segala puji. Alhamdu artinya segala puji. Kalau alhamdu baru apa? Kehancuran. Apa artinya al-alamin? Al-alamin. Oh ya, yang pojok sana, al-alamin. Al-alamin apa? Hah? Iya. Al-alamin. Semesta alam. Kalau penyakit al-alamin. Ya. Apa kalau mau ikut jawab nggak apa-apa, boleh. Silakan, nanti dapat hadiah. Tenang saja. Ya, boleh. Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Di manakah letak huruf waw? Ya, oh udah, sudah. Di manakah letak huruf waw? Iya, silakan, Nak. Di mana? 2 bibi. Siapa namanya? Risha. Hisham. Masya Allah Hisham. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi esok hari di jam yang sama sampai siang hari ini. Persiapkan lebih proper lagi, maksudnya persiapkan lebih siap lagi, ya. Dan ingat tujuan kita ke sini untuk belajar. Ya, oke. Jadi teman-teman ketika sini usahakan jangan membawa barang-barang yang ya, seperti handphone atau apapun itu ya, khawatirnya nanti ada kehilangan dan lain sebagainya. Kecuali kalau mau bertanggung jawab, ya. Kita cukupkan dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Ustadz Adi berikan kembali kepada Kak Zulfa. Oh, Bu Zulfa. Ustazah Zulfa. Baik. Silakan. Anda tadi mic. Ini Mbak. Mbak. Enggak, ini baterai. Udah ada adik-adik balik ke sana. Baik, dalam pengulangan video Ustaz tadi. Baik, anak-anak sekarang Masya Allah. Baik, acara berikutnya yaitu kita sampai di istirahat ya, karena berhubung subuh jam 12 kurang 5 kurang lebih. Jadi sekarang tumpah. Silakan ambil wudhu dulu, berwudhu, sholat dulu. Ya, tumpah. Balik lagi ke sini untuk ambil konsumsi. Ya, nasinya. Ya, sholat baru ambil nasi ya. Kita balik lagi ke tempat jam 1 kurang 15 atau ya jam 1 kurang 15 kita balik ke sini untuk sama-sama dibagikan kelompoknya. Dibagikan kelompoknya menjadi 4 kelompok ya. Adik-adik, kakak-kakak, mas-mas kalian ini baru 3 huruf. Oh, ada juga. Tadi kita akan ada berapa huruf yang kita boleh sekarangnya? Ada 22. Dan ini baru 3 huruf ya dari ya. Baru 3 huruf berarti masih 11. Oke, semangat ya. Baik, saya cukupkan untuk sampai di sini sesi istirahat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita nanti boleh sholat di bawah berjamaah. Sekarang berwudu jalannya ke